Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zabran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dengan berjudul efisiensi algoritma perkalian biner dengan sistem komputasi digital. Oke, sebelum saya melanjutkan ke studi kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma perkalian biner. Algoritma perkalian biner adalah metode menghitung hasil kali dua bilangan biner secara langsung dalam basis 2 dan merupakan dasar dari operasi perkalian di prosesor komputer. Dalam dunia digital komputer, operasi perkalian sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari kriptografi hingga pemrosesan gambar. Komputer tidak bekerja dengan sistem desimal, melainkan dengan sistem biner basis 2, sehingga semua operasi aritmatika harus sesuai dengan referensi biner. Nah, tujuan saya membuat studi kasus ini adalah untuk menganalisis bagaimana algoritma perkalian biner digunakan untuk mengalihkan dua bilangan dalam sistem digital sederhana seperti prosesor 8 bit, serta melihat bagaimana efisiensi dibandingkan dengan algoritma biasa, desimal, biner, desimal. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasusnya. Misalnya saya ingin mengalihkan dua bilangan. Nah, yang pertama ada bilangan A yaitu 13. Nah, 13 ini saya konversi ke dalam biner yaitu 1101. Nah, bilangan yang kedua, bilangan B yaitu ada 11. Nah, angka 11 ini kalau saya konversi ke dalam biner itu berupa 1011. Nah, kita akan menggunakan algoritma perkalian biner dalam menghitung hasilnya. Nah, langkah yang pertama saya akan inisialisasi hasilnya. Kemudian saya ulangi selama B tidak sama dengan 0. Nah, jika bit di dalam LSB adalah 1, maka saya akan menambahkan A ke dalam hasil. Nah, lalu saya geser A ke kiri, itu saya kali 2. Nah, kalau saya geser B ke kanan, itu saya bagi 2. Contohnya kayak di bawah ini, kayak nih, di sini ada bilangan 1011 LSB 1. Nah, karena di sini LSB 1, maka hasil plusnya adalah A. Nah, lalu karena sini hasil sebelumnya belum ada, jadi saya tulis 0000. Nah, kemudian 000 ini saya tambahkan dengan yang A yaitu 1101. Nah, itu adalah hasil dari. Nah, hasilnya kemudian adalah 1101. Nah, langkah yang kedua itu ada 0101 LSB 1. Nah, di sini SLB 1, maka hasil plusnya adalah A. Nah, kita lihat nih hasil sebelumnya kan 1101 sama seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan dengan hasil A ini 11010. Nah, ini adalah hasilnya 100111. Lanjut, langkah ketiga itu ada 0010 LSB 0. Nah, karena di sini LSB 0, maka di dalam operasinya saya skip. Nah, lalu hasil sebelumnya saya hanya menulis ulang hasil sebelumnya ke hasil setelahnya. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah 0001 LSB 1. Nah, di sini SLB 1 ya. Nah, berarti hasil plusnya adalah A. Lalu hasil sebelumnya
hasil sebelumnya itu saya tambahkan dengan A. Nah, maka 10011 ditambah 1101000 itu adalah 1001111. Nah, ini adalah hasil akhir dari binernya. Nah, jika hasil akhir ini saya konversi ke dalam desimal itu berupa angka 143. Nah, kesimpulannya adalah perkalian 13 dikali 11 adalah 143. Itu berhasil kita lakukan dengan menggunakan algoritma binary shift and add. Nah, metode ini sesuai dengan logika hard level, yaitu hanya menggunakan penyembelahan dan pergeseran bit. Nah, ini sangat efisien untuk diterapkan dalam unit aritmatika komputer karena binary tidak membutuhkan operasi kompleks seperti pembagian dan logaritma. Nah, manfaat binary juga tidak hanya di dalam binary saja, kemudian ada manfaat lain di dalam dunia nyata. Contohnya desain prosesor itu menggunakan binary di ALU atau yang disebut dengan Arithmetic Logic Unit untuk melakukan operasi perkalian. Kemudian bisa juga kita gunakan di kriptografi itu dalam enkripsi dan dekripsi eksponensial. Nah, bisa juga kita gunakan di grafika komputer. Itu dia bisa mengoperasikan shading, rotasi, dan transformasi memanfaatkan perkalian vektor dan matrik dalam bentuk binary. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.